2301, Super Transformation. Pref Next. Daftar isi. Settings. Kekuatan mental Xia Ruofei perlahan pulih dengan kecepatan yang sangat lambat, dan kekuatan mentalnya yang tersisa sekitar 10%, tetapi dia tidak lagi panik, karena menurut tren ini, kekuatan mentalnya hanya akan meningkat, tidak akan terus turun. Yuan Ying juga mempertahankan tingkat penyerapan yang sangat stabil, setelah menyerap esensi giok jiwa. Kekuatan spiritual yang dihasilkannya sepenuhnya homolog dengan kekuatan spiritual Xia Ruofei, dan tidak ada halangan bagi Yuan Ying untuk menyerapnya. Dalam proses Xia Ruofei menerobos periode Yuan Shen dari tahap Yuan Ying, bagian paling kritis dari transformasi Yuan Ying, sekali lagi kembali ke ritme yang stabil. Semuanya menjadi bergejolak. Satu-satunya hal yang membuat Xia Ruofei merasa sedikit tertekan adalah konsumsi Soul Jade terlalu cepat. Dia sendiri menyerap nafas Soul Jade Essence untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, dan Yuan Ying juga menyerapnya pada saat yang sama, dan jumlah yang diserap persatuan waktu tampaknya lebih banyak daripada Xia Ruofei. Kedua fase ditumpangkan, dan Soul Jade Essence secara alami dikonsumsi dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, Xia Ruofei bahkan tidak bisa berpikir untuk menghitung kerugian, apalagi sepotong giok jiwa. Bahkan jika dia ingin menggunakan semua keuntungannya di reruntuhan dunia Kingping, dia tidak bisa ragu sedikit pun, itu ringan atau berat, Anda masih harus jelas. Tentu saja, gaji dan tunjangan seringkali proporsional. Meskipun Xia Ruofei menghabiskan esensi giok jiwa yang berharga, proses transformasi Yuan Ying-nya menjadi lebih lancar, dan setelah bergabung dengan esensi giok jiwa, proses transformasi Yuan Ying tampaknya lebih cepat dari sebelumnya. Xia Ruofei merasakan proses transformasi Yuan Ying. Transformasi bayi adalah semakin dekat dan mendekati ambang batas 50%. Waktu berlalu menit demi menit. Xia Ruofei merasakan bahwa transformasi Naschen Soul terus melewati ambang batas 50%. Hatinya sedikit lega, setidaknya sejauh ini, bahkan jika transformasi Naschen Soul tidak sempurna, setidaknya bisa dianggap sebagai keengganan untuk berhasil. Tentu saja, Xia Ruofei sendiri memiliki harapan yang lebih tinggi, dan Yuan Ying tidak berhenti menyerap tanda-tanda kekuatan mental, dan masih menyerap kekuatan mental Xia Ruofei dan nafas esensi giok jiwa dengan sangat stabil. Taoist King Xuan juga samar-samar merasa bahwa jiwa baru lahir Xia Ruofei telah melewati ambang batas transformasi 50%, dan ekspresi wajahnya sedikit aneh. Sepotong Soul Jade Essence ini, seukuran kepala orang dewasa, dengan cepat dikonsumsi. Kekuatan mental Xia Ruofei juga perlahan pulih, dan secara tidak sadar, dia telah memulihkan sekitar 20% dari kekuatan mentalnya. Pada saat ini, transformasi Yuan Ying sudah sangat dekat dengan 60%. Naschen Soul masih belum memiliki tanda-tanda berhenti menyerap, tetapi Soul Jade Essence hampir habis. Xia Ruofei merasa sangat tertekan sehingga otot-otot di wajahnya bergetar. Sepotong besar Soul Jade Essence, jika dia membawanya ke Lingsu untuk berdagang dengan Paviliun Luoxing, berapa banyak sumber daya budidaya yang berharga dapat ditukar. Tapi dia milik panah saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Oleh karena itu, dia tidak menunggu Soul Jade Essence dikonsumsi, dan memotong sepotong Soul Jade Essence dengan ukuran yang sama dari ruang peta spiritual dan mengeluarkannya secara langsung. Dua esensi giok jiwa ditempatkan berdampingan, Xia Ruofei langsung mulai menyerap yang baru dan terus memulihkan kekuatan spiritualnya. Naschen Soul terus menyerap esensi Soul Jade di depannya. Ketika energi esensi Soul Jade ini habis, Naschen Soul langsung beralih ke yang di sebelahnya. Seluruh prosesnya sangat mulus, hampir mulus. Xia Ruofei terlalu malas untuk menghitung berapa banyak kerugiannya sekarang. Bagaimanapun, sebelum Naschen Soul diserap sepenuhnya, kecuali jika Soul Jade Essence-nya dikonsumsi, dia harus menjadi pemasok. Dia tidak memikirkan apapun sama sekali, hanya berkonsentrasi menyerap aura Soul Jade sambil mempertahankan output kekuatan mental yang stabil. Waktu berlalu, tingkat transformasi Yuan Ying telah melewati ambang batas 60% secara tidak sadar, dan kekuatan mental Xia Ruofei juga telah pulih hingga sekitar 30%. Sekarang bahkan jika persediaan Soul Jade Essence tidak cukup, dia bisa bertahan untuk waktu yang lama. Dengan berlalunya waktu, ketika transformasi Yuan Ying mencapai ambang 70%, bagian kedua dari Soul Jade Essence juga dikonsumsi. Xia Ruofei sudah menyiapkan esensi giok jiwa baru, dan Yuan Ying secara alami tidak sopan, dan membuka mulutnya untuk menyerapnya. Taoist King Xuan di samping tercengang,
proses terobosan ini benar-benar terlalu kaya, bahkan negara adidaya Lingsu, untuk membangun seorang pembudidaya tahap Yuanshen, mereka harus membayar sejumlah besar esensi giok jiwa, saya khawatir mereka akan melakukannya, tidak mampu membelinya. Tentu saja, Taoist King Xuan juga tahu bahwa upaya Xia Ruofei tidak sia-sia, dan dia dapat merasakan perbedaan Xia Ruofei Yuanying. Sekarang Naschen Sol masih dalam proses transformasi, dan tingkat transformasi telah mencapai sedikit lebih dari 70%, bahkan jika itu dibudidayakan dalam latihan publik, tingkat transformasi mencapai tingkat ini, itu dapat dianggap sebagai sangat baik. Kuncinya adalah kecepatan penyerapan kekuatan mental Naschen Sol tidak berkurang sedikit pun, dan jelas ada ruang untuk perbaikan. Selain itu, Taoist King Xuan juga memperhatikan bahwa Yuan Ying Xia Ruofei memiliki garis berbentuk naga yang misterius. Pola berbentuk naga ini tampaknya mengalami metamorfosis dalam proses transformasi Yuan Ying, pola yang berkilauan bersinar samar dengan kecemerlangan emas. Dia samar-samar merasa bahwa alasan mengapa transformasi Yuan Ying Xia Ruofei menghabiskan begitu banyak kekuatan mental mungkin terkait erat dengan garis-garis ini. Taoist King Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, San He, latihan yang dibuat sendiri oleh bocah lelaki tua itu memiliki efek yang begitu ajaib. Dilihat dari situasi terobosan Ruofei, saya khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar mungkin tidak dapat membuat teknik ini, Entah gunung dan sungai menabraknya karena kesalahan, atau teknik budidaya rusak yang dia rujuk adalah tingkat yang sangat tinggi. Sementara Taoist King Xuan diam-diam kagum, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir di dalam hatinya. Karena jika itu tebakan kedua, latihan yang awalnya dirujuk oleh San He Zhenren mungkin setidaknya dibuat oleh seorang kaisar yang kuat, atau bahkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. San He Zhenren benar-benar memiliki kemampuan untuk mengandalkan hukum manual yang rusak, dan menciptakan Dadao Jue, yang tidak memiliki masalah tersembunyi sama sekali. Jika ada masalah dengan latihan yang dibuat sendiri ini, maka Xia Ruofei secara alami akan dihapuskan, dengan ringan menghalangi jalan ke depan, dan paling buruk, latihan itu akan langsung membunuhnya. Taoist King Xuan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk bertanya kepada San He Zhenren, seorang jenius seperti Xia Ruofei sangat penting bagi dunia kultivasi Senzu, tetapi dia tidak dapat tersesat karena masalah latihan. Maka perlu untuk berdiskusi dan membiarkan Xia Ruofei mencoba mengubah latihan. Jika Anda mengubah latihan, secara alami akan berdampak besar pada kultivasi Xia Ruofei, dan bahkan potensi dan sisi atas akan terpengaruh. Tetapi itu lebih baik daripada menjadi orang lumpuh. Atau langsung jatuh. Xia Ruofei secara alami tidak tahu kekhawatiran batin Taoist King Xuan. Sementara dia tertekan untuk esensi giok jiwanya, dia juga tidak berusaha untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, dia penuh harapan untuk tingkat akhir dari transformasi Yuan Ying. Bagian ketiga dari Soul Jade Essence juga dengan cepat dikonsumsi. Tingkat transformasi Yuan Ying Xia Ruofei juga melewati ambang batas 80% tanpa disadari dan mantap. Pada saat ini, Xia Ruofei juga memulihkan hampir 50% dari kekuatan mentalnya, dan lautan pengetahuan juga mendapatkan kembali stabilitasnya karena kehangatan giok jiwa dan pemulihan kekuatan mental. Segera, bagian ketiga dari Soul Jade Essence habis. Lalu ada bagian keempat dari Soul Jade Essence, bagian kelima dari Soul Jade Essence. Hati Xia Ruofei bergetar, seluruh bagian dari Soul Jade Essence, seukuran cakram gerindra, kini telah menghabiskan sekitar 2/3. Dan proses transformasi Yuan Ying sebenarnya semakin sulit seiring berjalannya waktu. Setelah mengkonsumsi begitu banyak Soul Jade Essence, tingkat transformasi Naschen Soul-nya dapat mencapai lebih dari 80%, yang sudah mulai mengkonsumsi Soul Jade Essence kelima. Meskipun kekuatan mental Xia Ruofei telah pulih hingga lebih dari 70%, dia tidak berani berhenti menggunakan Soul Jade Essence. Di satu sisi, setelah Soul Jade Essence dihentikan, kekuatan mentalnya akan mulai terkuras pada tingkat yang dipercepat. Di sisi lain, ia akhirnya membentuk kondisi stabil. Jika ada yang tidak beres dengan Naschen Soul karena mengambilnya, jauhkan Soul Jade Essence. Bukankah itu sepadan dengan kerugiannya? Oleh karena itu, Xia Ruofei masih mengalami kesusahan dan terus menggunakan Soul Jade Essence. Namun, dia sekarang secara sadar mengendalikan kecepatan di mana dia menyerap nafas esensi giok jiwa, dan kekuatan mentalnya telah pulih sebagian besar waktu, jadi tidak perlu mengkonsumsi nafas esensi giok jiwa secara berlebihan, bahkan jika dia mengkonsumsi beberapa, perlahan mulai sekarang, juga tidak berbahaya. Dan Xia Ruofei tidak sepenuhnya terserap,
ia pada dasarnya menjaga keseimbangan kasar antara konsumsi dan pemulihan, dan terkadang tidak masalah jika konsumsinya sedikit lebih banyak. Dengan cara ini, ia secara alami menyerap jauh lebih sedikit esensi giok jiwa, dan sepotong esensi giok jiwa dapat bertahan lebih lama. Ketika bagian kelima dari Soul Jade Essence dikonsumsi sekitar setengahnya, Xia Ruofei akhirnya merasa bahwa kecepatan penyerapan kekuatan spiritual Naschen Soul tampaknya melambat. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya, melihat bahwa itu hampir berakhir. Di mana penyerapan kekuatan spiritual ini? Itu hanya makan uang. Taoist King Xuan juga sangat menyadarinya, dan dia bertanya langsung, Ruofei, bagaimana situasinya sekarang? Apakah jiwa baru lahirmu hampir jenuh? Xia Ruofei menjawab, King Xuan Senior, kejenuhannya tidak jenuh untuk saat ini, tetapi junior memperhatikan bahwa kecepatan penyerapan kekuatan mental Naschen Soul perlahan-lahan menurun, dan itu akan menjadi jenuh. Taoist King Xuan juga menghela nafas lega dan berkata, akhirnya hampir berakhir. Saya kagum dengan proses transformasi jiwa baru lahir Anda. Ngomong-ngomong, berapa banyak jiwa baru lahir Anda yang telah berubah? Sekarang lebih dari 80%, dan ketika akhirnya mencapai tingkat kejenuhan, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa berubah menjadi. Xia Ruofei menjawab dengan jujur. Ketika Taoist King Xuan mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dalam proses Yuanying menembus Yuanshen, transformasi Yuanying secara langsung melebihi 80% dari para biksu, dan Taoist King Xuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Xia Ruofei adalah yang pertama. Dalam karir kultivasinya yang panjang, ia telah melihat seorang jenius super. Ketika Naschen Soul menerobos ke Primordial Spirit, tingkat transformasi Naschen Soul mendekati 80%, tetapi tidak sepenuhnya mencapai 80%. Itu benar, jenius super ini telah berkultivasi dengan sangat cepat sejak itu, sampai dia mencapai kekuatan besar. Pada dasarnya tidak ada rintangan di sepanjang jalan, dan itu dicapai dengan lancar. Dan sekarang Xia Ruofei, transformasi Yuanying telah melampaui 80% dan belum mencapai batasnya. Jika jenius super digunakan sebagai referensi, berapa ketinggian yang bisa dicapai Xia Ruofei di masa depan? Taoist King Xuan tidak bisa tidak memikirkannya. Dan dia segera menyadari bahwa metamorfosis Yuanying Xia Ruofei adalah 80%, dan transformasi Yuanying dari biksu biasa adalah 80% berbeda. Pola berbentuk naga itu jelas sangat istimewa. Dia hampir yakin bahwa kekuatan Xia Ruofei akan jauh melebihi kekuatan lawannya pada tingkat transformasi Yuanying yang sama. Keberadaan semacam ini termasuk dalam tingkat penghancuran yang sama. Jika faktor khusus dari pola berbentuk naga ditambahkan, maka tingkat transformasi jiwa baru lahir Xia Ruofei bahkan setara dengan 10% dari seorang biksu biasa. Taoist King Xuan tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertegun, berpikir bahwa murid ini Sanhe benar-benar monster. Terlebih lagi, latihan yang dibuat oleh Sanhe ini benar-benar monster. Tapi itu hanya beberapa sumber pelatihan yang mahal. Taoist King Xuan melihat 4 esensi giok jiwa seukuran kepala di sekitar Xia Ruofei, yang tidak memiliki energi sama sekali, dan esensi giok jiwa kelima yang diserap Yuanying dengan seluruh energinya, dan dia tidak bisa menahan senyum kecut secara diam-diam. Ini perlu diganti oleh orang lain, bahkan jika dia berhasil berlatih latihan. Ketika jiwa baru lahir menerobos roh primordial, dia tidak akan dapat menghasilkan sumber daya budidaya yang begitu berharga. Taoist King Xuan berkata diam-diam, untungnya, Ruofei memiliki keuntungan besar dalam memasuki reruntuhan Qingping kali ini. Jika tidak, terobosan ini akan benar-benar menggantung. Jelas, jalur kultivasi Xia Ruofei seharusnya sulit ditiru oleh pendatang baru. Meskipun kecepatan penyerapan kekuatan spiritual Naschen Soul perlahan-lahan menurun, itu belum sepenuhnya berhenti, dan proses transformasi yang sesuai juga berlanjut, tetapi pada tahap ini, transformasi menjadi semakin sulit, sehingga kenaikannya sangat lambat. Xia Ruofei pada dasarnya tidak menyerap nafas esensi giok jiwa sekarang, dan lebih suka mengkonsumsi beberapa kekuatan mental sendiri. Agar bagian Soul Jade Essence ini bisa bertahan lebih lama, jangan mengkonsumsi bagian Soul Jade Essence lagi. Taoist King Xuan tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertegun, berpikir bahwa murid ini Sanhe benar-benar monster. Terlebih lagi, latihan yang dibuat oleh Sanhe ini benar-benar monster. Tapi itu hanya beberapa sumber pelatihan yang mahal. Taoist King Xuan melihat 4 esensi giok jiwa seukuran kepala di sekitar Xia Ruofei, yang tidak memiliki energi sama sekali,
dan esensi giok jiwa kelima yang diserap Yuan Ying dengan seluruh energinya, dan dia tidak bisa menahan senyum kecut secara diam-diam. Ini perlu diganti oleh orang lain, bahkan jika dia berhasil berlatih-latihan, ketika jiwa baru lahir menerobos roh primordial, dia tidak akan dapat menghasilkan sumber daya budidaya yang begitu berharga. Taois King Xuan berkata diam-diam, untungnya, Ruo Fei memiliki keuntungan besar dalam memasuki reruntuhan Qingping kali ini. Jika tidak, terobosan ini akan benar-benar menggantung. Jelas, jalur kultivasi Xia Ruo Fei seharusnya sulit ditiru oleh pendatang baru. Meskipun kecepatan penyerapan kekuatan spiritual Naschen Soul perlahan-lahan menurun, itu belum sepenuhnya berhenti, dan proses transformasi yang sesuai juga berlanjut, tetapi pada tahap ini, transformasi menjadi semakin sulit, sehingga kenaikannya sangat lambat. Xia Ruo Fei pada dasarnya tidak menyerap nafas esensi giok jiwa sekarang, dan lebih suka mengkonsumsi beberapa kekuatan mental sendiri pada saat ini. Jiwa baru lahir Xia Ruo Fei pada dasarnya telah tenang dan memasuki tahap akhir transformasi. Dan tahap penerobosan selanjutnya, yaitu memampatkan Naschen Soul yang telah ditransformasikan atau menyebutnya sebagai Kuasa Prime Soul dan mengirimkannya ke lautan kesadaran, tahap ini belum dimulai. Sekarang adalah waktu ketika Xia Ruo Fei relatif santai selama seluruh proses terobosan. Oleh karena itu, Taois King Xuan tidak perlu khawatir akan mempengaruhi terobosan Xia Ruo Fei. Dia bertanya dengan tidak sabar, Ruo Fei, berapa transformasi Yuan Yingmu? Taois King Xuan hanya dapat secara kasar merasakan metamorfosis Naschen Soul. Agar tidak mempengaruhi terobosan Xia Ruo Fei, dia tidak dapat menyelidiki secara mendalam, jadi wajar bagi Xia Ruo Fei untuk mengkonfirmasinya sendiri. Xia Ruo Fei berkata dengan sedikit malu, King Xuan Senior, transformasi Yuan Ying Junior baru saja mencapai 90%, dan itu telah berhenti menyerap kekuatan spiritual, dan dia gagal untuk langsung berubah menjadi 100% dalam sekali jalan. Tampaknya bakat dari junior masih agak tidak cukup. Taois King Xuan hampir memuntahkan seteguk darah tua, apakah Anda bersikap rendah hati atau pamer? Hal pertama yang dipikirkan Taois King Xuan saat ini adalah bahwa di masa lalu yang jauh, ketika dia sendiri menerobos tahap Yuan Shen, transformasi Yuan Ying-nya mencapai sekitar 75%, dan dia dikejutkan oleh para tetua dan rekan-rekan di sekte orang, dan mereka juga fokus pada pelatihan oleh sekte. Transformasi Naschen Soul telah mencapai 75%, yang secara alami cukup luar biasa, tidak berlebihan untuk menyebutnya jenius. Tetapi di depan 90% transformasi Xia Ruo Fei yang belum pernah terjadi sebelumnya, 75% masa lalu Dao Chang King Xuan, dia suram, dan dia terlalu malu untuk menyebutkannya. Selain itu, ada konsensus di dunia kultivasi bahwa 80% dari metamorfosis jiwa yang baru lahir harus menjadi ambang batas. Sebelum mengirim roh kuasi primordial ke lautan pengetahuan, tidak ada yang bisa mencapai metamorfosis 80% yang sebenarnya, setidaknya dalam sejarah panjang. Tidak ada catatan tentang ini. Jenius super itu saat itu hanya hampir mencapai ambang 80%, atau bahkan 70%, yang hampir mendekati 80%. Tapi sekarang Xia Ruo Fei telah mencapai 90% dalam satu gerakan. Hal yang paling menjengkelkan adalah bahwa Xia Ruo Fei tampaknya sedikit tidak puas. Taois King Xuan merasa sedikit terdiam, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit aneh. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ruo Fei, apakah kamu yakin kamu tidak pamer? Xia Ruo Fei sedikit bingung oleh biksu kedua, dan bertanya dengan tidak dapat dijelaskan, mengapa senior mengatakan ini. Junior benar-benar tidak tahu banyak tentang akal sehat dalam kultivasi, dan saya berharap senior dapat memecahkan teka-teki. Petik 2. Kalau begitu mari kita buat cerita panjang pendek. Kamu akan memasuki tahap terobosan berikutnya. Taois King Xuan berkata, mari kita katakan begitu. Transformasi 80% adalah ambang batas besar. Sejauh yang saya tahu, hanya satu orang yang hampir tidak memilikinya, mencapai ambang batas. Ambang batas ini, untuk transformasi 90%, benar-benar tidak pernah terdengar, jadi, kinerja Anda disebut monster, mengapa Anda harus meremehkan diri sendiri? Oh, generasi yang lebih muda juga tidak tahu banyak, tapi aku hanya merasa jika aku tidak bisa mencapai 100%, itu tidak sempurna. Xia Ruo Fei berkata dengan sedikit malu. Taois King Xuan berkata tanpa berkata-kata, jika Yuan Ying telah sepenuhnya berubah menjadi Yuan Shen pada saat terobosan, lalu apa yang kamu kultivasi di tahap Yuan Shen? Pada tahap awal Yuan Shen,
kamu terus-menerus menempa Yuan Shen di lautan, pengetahuan untuk membuatnya mencapai transformasi 100%. Mungkinkah Anda baru saja melewatkan tahap awal roh primordial? Ini jelas tidak mungkin. Apalagi, tanpa lingkungan khusus lautan pengetahuan, itu adalah benar-benar mustahil bagi Yuan Ying untuk berubah menjadi 100%. Yuan Shen, transformasi 90%-mu berada di luar imajinasiku. Taoist King Xuan melanjutkan, selain itu, bahkan jika Anda dapat mencapai transformasi 100%, itu mungkin bukan hal yang baik. Pada saat itu, Anda mungkin tidak dapat menekan roh primordial Anda, sehingga roh primordial Anda tidak dapat memasuki lautan kesadaran. Berbicara tentang ini, Taoist King Xuan tiba-tiba terpana, dan dia merasakan sesuatu yang buruk. Xia Ruofei juga merasa sedikit aneh, dan mau tak mau bertanya, King Xuan Senior, apakah ada yang salah? King Xuan Dao menghela nafas dan berkata, Ruofei, jika saya menebak dengan benar, pada tahap selanjutnya, Anda akan memampatkan roh kuasi primitif dan mengirimkannya ke lautan pengetahuan. Proses ini mungkin tidak terlalu mulus, Anda memiliki untuk menghadapinya dengan baik. Persiapan mental yang sulit. Faktanya, semakin tinggi tingkat metamorfosis bayi primordial, semakin sulit untuk dikompresi, dan kompresi roh kuasi primordial tidak memenuhi standar, dan tidak mungkin untuk mengirimnya ke lautan kesadaran. Jika itu benar-benar transformasi 10%, maka tidak perlu memikirkannya, tidak ada kemungkinan kompresi yang berhasil sama sekali. Sekarang 90% transformasi Xia Ruofei, meskipun Taoist King Xuan merasa bahwa dia akan menghadapi kesulitan besar dalam proses kompresi, tetapi setidaknya tidak ada harapan. Xia Ruofei juga merasa sedikit pusing ketika dia mendengar kata-kata itu. Baru saja, transformasi Yuan Ying adalah ngengat, dan harganya 5 keping esensi giok jiwa. Dia masih tertekan sekarang. Penulisan bersama gelombang-gelombang yang belum terselesaikan. Apakah akan sulit bahkan untuk memampatkan semangat kuasa primitif? Beberapa waktu yang lalu, dia menyaksikan Tianjizi menerobos tahap roh primordial, tetapi dia sepertinya tidak menemui banyak kesulitan. Yang lain baru saja menyelesaikan terobosan dengan cara yang wajar dan halal, mengapa segala macam kesulitan muncul ketika giliran saya? Taoist King Xuan memperhatikan bahwa transformasi Yuan Ying Xia Ruofei telah benar-benar berakhir, dan dia berkata langsung, Ruofei, jangan terlalu banyak berpikir sekarang, ikuti saja metode kultivasimu dan mulailah mengompres semangat kuasa primitif. Semua pikiran mengganggu lainnya sekarang dibuang, pergi. Kai, terobosan telah mencapai langkah ini, dan tidak mungkin untuk kembali. Ini adalah satu-satunya cara kehuasan, jadi itu benar untuk bergegas ke depan. Taoist King Xuan menyesal telah menyebutkan hal ini kepada Xia Ruofei. Jika itu memengaruhi kepercayaan diri Xia Ruofei, itu akan buruk. Terkadang orang bodoh tidak takut, tetapi memiliki keberanian untuk maju. Tentu saja, jika diperkirakan bahwa mengompresi roh kuasi primitif mungkin jauh lebih sulit dari yang diharapkan, maka memberitahu Xia Ruofei terlebih dahulu akan memberinya persiapan mental, yang belum tentu merupakan hal yang buruk. Itu tergantung pada bagaimana Xia Ruofei menyesuaikan mentalitasnya. Untungnya, Xia Ruofei bukan orang yang rapuh secara psikologis. Sebaliknya, dalam beberapa tahun karir militernya di Lone Wolf Commando, dia telah berulang kali melayang di tepi hidup dan mati. Dia telah melatih hati yang besar untuk mengalami krisis hidup dan mati, mengandalkan ketenangan, kehati-hatian, dan mengatasi kesulitan berkali-kali. Oleh karena itu, ia memiliki daya tahan psikologis yang kuat, dan ia tidak akan takut karena kemungkinan kesulitan. Xia Ruofei juga merasakan bahwa Yuan Ying-nya sudah benar-benar berakhir, dia mengangguk dan berkata, Junior mengerti. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya sedikit dan mulai menjalankan latihan Dao Jue. Pada saat ini, meskipun Nas Chen Sol telah bermanifestasi di luar tubuh dan berubah menjadi roh semi-primitif, ia masih memiliki hubungan dekat dengan Dantian Xia Ruofei. Pada saat yang sama ketika Xia Ruofei menjalankan latihan, Yuan Ying juga mulai menjalankan Dao Jutsu pada saat yang bersamaan. Kali ini, Xia Ruofei tidak menyisihkan sumber daya budidaya, dan karena Taoist King Xuan telah mengatakan bahwa proses kompresi mungkin sedikit sulit, jadi dia hanya menyerap energi besar Ling Yanjing untuk berkultivasi, yang dapat dikatakan cukup mewah. Bagaimanapun, bahkan esensi giok jiwa yang berharga telah digunakan begitu banyak, dan tidak ada gunanya menggunakan beberapa kristal roh. Xia Ruofei dan roh kuasi primitif yang berlari pada saat yang sama secara alami adalah latihan,
Dadao Jue, di tahap selanjutnya dari Yuanying. Dan semangat kuasa primitif yang terbentuk setelah metamorfosis, ketika menyinkronkan dengan Xia Ruofei untuk menjalankan latihan tahap akhir, Dao Jue, Nas Chen Sol, secara alami menghasilkan kekuatan kompresi. Dengan berjalannya latihan, semangat kuasa primitif mulai menyusut secara bertahap. Namun, dalam proses menyusut, roh kuasi primitif ini justru menjadi lebih padat, dan energi yang terkandung di dalam tubuhnya tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi lebih kuat. Setelah dikompresi, roh kuasa primitif tampaknya mengandung sejumlah besar energi ledakan. Tentu saja, semua ini berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Xia Ruofei dan roh semi-primitif secara alami memiliki akar yang sama, dan semuanya terhubung. Xia Ruofei dapat dengan mudah mengendalikan energi ledakan besar ini, setidaknya tidak ada bahaya kehilangan kendali saat sekarang. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Bukan berarti proses pemadatan spirit kuasa primitif itu tidak mulus, melainkan justru terlalu mulus. Sejak awal latihan, semangat kuasa primitif di atas kepala Xia Ruofei terus-menerus dan perlahan menekan. Sejauh ini, seluruh proses belum menemui hambatan atau hambatan. Meskipun proses kompresi lambat, sangat stabil. Pada dasarnya ini bahkan kecepatan. Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi mulai bergumam di dalam hatinya, bagaimana dengan kesulitannya. Bagaimana rasanya begitu mudah? Taoist King Xuan menatap Xia Ruofei dengan saksama. Tepatnya, dia menatap roh kuasa primitif di atas kepala Xia Ruofei. Karena sudah mewujud di luar tubuh, roh kuasa primordial dapat dilihat terus-menerus dipadatkan dengan mata telanjang. Melihat ekspresi Xia Ruofei lagi, masih tidak ada perubahan atau tekanan, seolah-olah semuanya sudah biasa. Xia Ruofei tidak berani terlalu terganggu, dan dia tidak berani berbicara saat ini, jadi kebingungan sekecil apapun hanya bisa disembunyikan di dalam hatinya, dan dia dengan cepat mengabdikan dirinya untuk proses kultivasi dan terobosan. Semangat kuasa primitif di atas kepala Xia Ruofei terus-menerus ditekan dan menjadi lebih padat. Secara tidak sadar, semangat kuasa primitif hanya setengah ukuran sebelumnya, dan Xia Ruofei merasa bahwa itu belum mencapai ekstrim sama sekali, dan dapat terus mengompres. Dengan kompresi terus-menerus dari roh kuasi primitif, Xia Ruofei akhirnya membangun hubungan yang lemah dengan lautan kesadarannya sendiri melalui roh kuasi primitif. Taoist King Xuan menjelaskan kepadanya pengalaman dan pengalaman menerobos berbagai tahap, jadi Xia Ruofei tahu di dalam hatinya bahwa ini seharusnya. Menjadi kompresi roh semi-primitif telah mencapai ambang minimum. Mulai sekarang, hubungan antara roh kuasa primitif dan lautan kesadaran akan berangsur-angsur menguat, dan lautan kesadaran akan mulai menarik roh primordial. Yang perlu dilakukan Xia Ruofei adalah memanfaatkannya, situasi dan mengirim roh kuasi primitif ke dalam lautan kesadaran. Dengan kata lain, jika Xia Ruofei mau, dia sekarang dapat mencoba mengirim roh semi-primitif ke lautan kesadaran. Tentu saja, Taoist King Xuan juga mengatakan bahwa semakin banyak roh kuasi primitif dikompresi, semakin baik, semakin dikompresi, semakin mudah bagi roh kuasi primitif untuk memasuki lautan kesadaran, dan di saat yang sama, proses penempaan roh primordial akan lebih mudah di masa depan. Jadi Xia Ruofei tidak terburu-buru ketika semangat kuasa primitif belum mencapai batas sama sekali. Bagaimanapun, konsumsinya hanya kristal roh, dan dari awal kompresi hingga saat ini, bahkan tidak ada satu kristal roh pun yang habis, dibandingkan dengan esensi giok jiwa sebelumnya. Konsumsi ini tidak signifikan. Xia Ruofei terus bekerja keras dan terus menyerap energi Ling Yanjing untuk berkultivasi. Di atas kepalanya, roh kuasa prime umum juga menyerap energi Ling Yanjing, menjalankan latihan tahap akhir, Grid Dao Jue, Nas Chen Sol, dan kompresi budidaya diri terus-menerus. Sepertiga, seperempat, seperlima. Dengan berlalunya waktu, semangat kuasa primitif Xia Ruofei telah dikompresi menjadi seperlima dari ukuran aslinya, yang hampir seukuran telapak tangan. Pada saat ini, Xia Ruofei merasa bahwa kecepatan kompresi roh semi-primitif mulai berkurang. Seharusnya hampir mencapai batasnya, kata Xia Ruofei diam-diam di dalam hatinya. Namun sejauh ini, tidak ada kesulitan dan kendala yang ditemui. Bagaimana dengan kesulitannya? Xia Ruofei sedikit terkejut. Taoist King Xuan menyaksikan semangat kuasa primitif Xia Ruofei dikompresi sepanjang jalan. Faktanya, sekarang telah dikompresi menjadi sekitar seperlima dari aslinya, yang jauh lebih banyak daripada kebanyakan biksu,
Tetapi bukan ini yang paling dikhawatirkan oleh Taoist King Xuan, setelah semua 90% dari transformasi terjadi pada Xia Ruofei sebelumnya. Daya tahan psikologis Taoist King Xuan telah sangat meningkat. Yang paling dia pedulikan adalah bahwa Xia Ruofei tidak menghadapi perlawanan apapun, dan itu dikompresi sepenuhnya. Meskipun Xia Ruofei sekarang berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas pada tahap ini, dan belum bertanya, tetapi Taoist King Xuan tahu bahwa Xia Ruofei akan selalu bergumam di dalam hatinya. Sebenarnya, Taoist King Xuan telah mengkhawatirkan kecelakaan apapun dalam proses ini. Tentu saja, itu adalah hal yang baik bahwa tidak ada kecelakaan, tetapi ketika dia memikirkan pikiran Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Meskipun kecepatan kompresi kuasa Yuanshan telah turun, itu belum sepenuhnya berakhir. Pada saat ini, Xia Ruofei juga mengubah Ling Yanjing baru, dan energi yang baru saja diserap sepenuhnya. Waktu berlalu menit demi menit, dan secara bertahap semangat kuasa primitif akhirnya dikompresi hingga batasnya. Roh kuasi primordial saat ini berukuran sekitar 1/6 ketika transformasi selesai. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga merasa bahwa daya tarik laut kesadaran terhadap Yuanshan semakin kuat, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Xia Ruofei tahu bahwa waktunya sudah matang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengendurkan penindasan roh primordial. Daya tarik besar datang, dan roh semi-primitif melintas langsung dari posisi di atas kepala Xia Ruofei. Sepertinya dia tidak sabar untuk melarikan diri ke lautan kesadarannya. Bagaimana dengan kesulitannya? Xia Ruofei tidak bisa tidak memikirkan ide ini lagi. Setelah roh kuasi primitif memasuki lautan pengetahuan, dia tidak membutuhkan Xia Ruofei untuk mengendalikannya. Dia langsung menyeberangi lautan kekuatan spiritual, datang ke pulau kecil di tengah lautan pengetahuan, dan langsung duduk bersila. Xia Ruofei juga diberkati saat ini, dan segera beralih ke latihan di tahap awal Yuanshan dari The Great Dao Jue. Tiba-tiba, Xia Ruofei mengetahui lautan kekuatan spiritual di laut, dan mulai memicu gelombang, dan lebih banyak kekuatan spiritual bergegas menuju roh semi-primitif di pulau itu. Taoist King Xuan memandang Xia Ruofei, yang menutup matanya, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Dia sepertinya melihat bintang baru yang mempesona muncul. Pada saat ini, dia sangat iri pada San Hezhenren, dan pada saat yang sama, dia diam-diam bahagia untuk dunia kultivasi sensu. Taoist King Xuan berkata diam-diam di dalam hatinya, mungkin dengan munculnya Ruofei, situasi di dunia kultivasi sensu mungkin benar-benar berubah. Hanya saja kultivasinya terlalu rendah, saya harap dia masih punya waktu untuk tumbuh dewasa. Xia Ruofei benar-benar tenggelam dalam kultivasi saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menjalankan latihan pada tahap primordial, The Great Dao Jue, tetapi sentakan awal dengan cepat berlalu, dan sirkulasi ki primordial menjadi sangat lancar. Setelah memasuki tahap roh primordial, meskipun perubahan dalam metode kultivasi tidak terlalu besar, hanya beberapa meridian yang ditambahkan, dan beberapa rute lari telah diubah, tetapi masih ada perbedaan besar, yaitu fokus kultivasi, telah bergeser dari dantian ke lautan pengetahuan. Meskipun Zutian masih dimulai dari dantian dan berakhir di dantian, selama seluruh proses kultivasi, dantian dan laut kesadaran selalu terhubung, seperti resonansi pada frekuensi yang sama. Pada saat yang sama, roh kuasi primitif di lautan kesadaran juga akan menjalankan latihan secara bersamaan. Setelah memasuki lautan kesadaran, yang diserap dan dihembuskan oleh roh kuasi primordial bukanlah aura lagi, melainkan kekuatan spiritual di lautan kesadaran. Kekuatan spiritual bersirkulasi dalam tubuh roh kuasa primitif sesuai dengan latihan tahap roh primordial, dan kemudian terus-menerus menghasilkan energi yang lebih halus untuk memberi makan kembali roh kuasa primordial itu sendiri. Xia Ruofei menemukan bahwa semangat kuasa primitif, yang telah berubah menjadi ekstrim, mulai sedikit membaik setelah menyerap kekuatan spiritual pernapasan. Mulai dari transformasi 90%, semangat kuasa primitif telah diperkuat sedikit demi sedikit, membuat kemajuan yang mantap menuju transformasi 100%. Xia Ruofei tahu bahwa, pada kenyataannya, pada tahap awal Yuanshan, roh primordialnya, di lautan pengetahuan hanya dapat dianggap sebagai roh kuasi primordial, karena dia belum sepenuhnya berubah. Dan ketika roh kuasa primitif mencapai transformasi 100%, itu berarti kultivator telah melewati tahap awal roh primordial dan benar-benar memasuki periode pertengahan roh primordial. Pada tahap awal roh primordial, nyatanya roh kuasi primordial belum sepenuhnya berubah wujud menjadi tubuh spiritual,
sehingga tidak bisa masuk dan keluar dari lautan kesadaran sesuka hati seperti para beku di tahap pertengahan dan tahap selanjutnya dari ruh primordial, semangat primordial. Tentu saja, itu tidak akan sepenuhnya dipenjara di dantian seperti periode Yuanying. Hanya saja memasuki dan keluar dari lautan kesadaran akan sedikit lebih sulit daripada pembudidaya tahap menengah dan akhir, dan tidak boleh terlalu lama di luar, jika tidak maka akan banyak terpengaruh. Faktanya, selama seluruh tahap roh primordial, bahkan setelah roh primordial sepenuhnya berubah, roh primordial masih sangat rapuh dibandingkan dengan tubuh fisik, dan tidak dapat benar-benar tinggal di dunia luar selamanya, akan terus melemah seiring waktu. Kelemahan semacam ini, setelah biksu memasuki tahap berikutnya, akan banyak melemah, dan dampaknya pada roh primordial akan jauh lebih kecil. Tahap selanjutnya adalah periode out of body. Seperti namanya, seorang kultivator yang telah mencapai tahap kultivasi ini dapat keluar dari tubuhnya sesuka hati, dan langsung meninggalkan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama, dan ia juga dapat bertahan hidup. Tentu saja, setelah terlepas dari daging, roh primordial pasti akan terpengaruh. Bahkan jika itu menjadi maha kuasa atau kaisar, itu tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Hanya saja semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kecil dampaknya, dan semakin lama roh primordial dapat bertahan di dunia luar. Oleh karena itu, memasuki tahap primordial spirit hanyalah sebuah tonggak kecil dalam perjalanan panjang kultivasi biksu, dan itu juga berarti bahwa fokus kultivasi biksu baru saja mulai bergeser dari dantian ke lautan kesadaran, dari primordial infan ke primordial spirit. Tapi ini baru permulaan, setara dengan ocehan atau balita. Xia Ruofei tahu ini dengan baik, kekuatannya tidak layak disebutkan di depan biksu yang sangat kuat. Tapi dia juga sadar akan bakat dan kemampuannya, jadi dia tidak meremehkan dirinya sendiri. Xia Ruofei terus menjalankan latihan, Dao Jue, dan Yuan Shen-nya juga menyerap kekuatan spiritual yang haus. Namun, tidak seperti proses transformasi Yuanying baru-baru ini, budidaya Yuan Shen juga tampaknya merangsang lautan pengetahuan, membuat kekuatan spiritual laut lebih aktif dan pulih lebih cepat, sehingga pada kenyataannya, penyerapan kuasi semangat primitif tidak mempengaruhi semangat Xia Ruofei. Dampak apa yang akan ditimbulkan oleh kekuatan tersebut, apalagi kelelahan mental Xia Ruofei. Xia Ruofei memiliki pemahaman yang samar, mungkin ini adalah alasan penting mengapa roh kuasi primitif ingin memasuki lautan pengetahuan. Roh kuasi primitif seperti ikan di air di lautan pengetahuan, dan lautan pengetahuan akan menjadi lebih stabil karena masuknya roh kuasi primitif, dan tingkat pertumbuhan alam spiritual juga telah sangat meningkat, yang merupakan efek yang sepenuhnya saling melengkapi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Taoist King Xuan tidak memiliki sedikit pun ketidaksabaran, hanya duduk diam dan menunggu. Faktanya, pada tahap ini, terobosan Xia Ruofei telah dianggap sukses, dan Taoist King Xuan tidak perlu melindungi hukum. Namun, dia masih tidak berlatih sendiri, dan masih mengawasi keadaan Xia Ruofei. Perlahan-lahan, Xia Ruofei merasa bahwa kultivasinya benar-benar stabil, dan transformasi roh kuasi primitif juga telah meningkat menjadi sekitar 93%. Kemajuan ini membuat Xia Ruofei merasa sedikit terkejut. Lagi pula, waktu yang baru saja dia latih tidak terlalu lama, panjang. Jika Anda terus berkultivasi, semangat kuasa primordial dapat terus berubah, tetapi kecepatannya akan lebih lambat, karena telah melewati tahap kemajuan pesat yang baru saja ditembus, dan tindak lanjut adalah kultivasi harian. Mempertimbangkan bahwa Taoist King Xuan masih menunggu, Xia Ruofei tidak melanjutkan latihan, tetapi mengakhiri latihan dengan mantap, dan kemudian perlahan membuka matanya. Taoist King Xuan segera berdiri dan mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei. Xia Ruofei juga bangkit dengan cepat, membungkuk sedikit ke arah Taoist King Xuan, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih telah melindungi hukum, senior." Taoist King Xuan melambaikan tangannya dengan senyum masam, dan berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa. Anda mengalami kecelakaan selama proses terobosan, dan saya tidak dapat membantu Anda. Pada akhirnya, itu bukan terserah Anda." Petik 2. Bagaimanapun, generasi muda tahu cinta senior untuk generasi muda, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Taoist King Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan bicara tentang ini. Ruofei, basis kultivasimu benar-benar stabil, kan?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Ya." Akhirnya, keberuntungan tidak buruk. Berapa banyak roh primordial Anda telah berubah? Taoist King Xuan bertanya dengan tidak sabar. Sebelum roh primordial memasuki lautan pengetahuan, seharusnya 90%.
Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, setelah kultivasi dan konsolidasi junior, transformasi roh primordial sekitar 90%. Petik 2. Taois King Xuan tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dia tidak ingat berapa kali dia kehilangan kesabaran hari ini, tetapi kinerja Xia Ruofei benar-benar melebihi harapannya berkali-kali. 9%. Apakah Anda yakin? Suara Taois King Xuan tidak bisa menahan gemetar. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, tentu. Senior, apakah ada masalah? Saya tidak tahu apakah ada masalah, kata Taois King Xuan sambil tersenyum masam. Dia benar-benar tidak berani mengambil kesimpulan, dia hanya mengatakan bahwa Xia Ruofei mungkin mengalami kesulitan dalam proses kompresi roh semi-primitif, dan itu bukan kesulitan kecil, tetapi Xia Ruofei segera mengambil tindakan praktis dan benar-benar memukulnya. Wajah. Semua akal sehat tampaknya tidak pantas untuk Xia Ruofei. Senior, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat berbicara terus terang. Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan gugup, dan berkata, junior tidak memiliki pengalaman, dan kamu juga tahu bahwa Tuan Junior dapat, jangan bawa junior untuk membimbingnya, jadi pengetahuan junior di bidang ini sangat mahal. Jika Fei Fei, Anda tidak perlu gugup, saya hanya berpikir bahwa kecepatan kultivasi Anda terlalu cepat, dan itu sedikit menakutkan. Taois King Xuan berkata, tapi apa yang Anda latih adalah Dao Jue, yang diberikan untukmu oleh San He. Hukumnya sangat berbeda dari beberapa latihan biasa lainnya, jadi tidak ada alasan untuk mengukurnya. Kecepatan kultivasi terlalu cepat. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk bertanya sedikit bingung, bukankah ini hal yang baik? Mungkinkah ada masalah? Taois King Xuan tidak bisa tidak berkata, apakah Anda tahu apa arti kecepatan kultivasi Anda? Setelah Anda mengirim roh kuasi primordial Anda ke lautan pengetahuan barusan, tahap akhir dari konsolidasi kultivasi Anda adalah tentang jam, dan Anda telah mendorong tingkat transformasi roh primordial menjadi 93%. Meskipun ini karena transformasi roh kuasa primordial memiliki tahap yang cepat setelah terobosan, tetapi dalam kultivasi harian Anda, bahkan jika itu hanya 1/10 dari jumlah tadi. Kecepatan, kamu hanya perlu lebih dari 20 jam untuk membuat transformasi roh kuasi primitif mencapai 100%. Tahukah kamu apa artinya ini? Taois King Xuan melirik Xia Ruofei dengan tatapan aneh, dan melanjutkan, bahkan jika Anda berlatih selama 2 jam sehari, Anda hanya perlu 10 hari untuk menyelesaikan transformasi roh kuasa primitif. Ketika transformasi kuasa roh primitif mencapai 100%, itu hanya akan memakan waktu 10 hari. Itu berarti bahwa tahap awal Yuanshen selesai, dan Anda akan memasuki tahap tengah Yuanshen, 10 hari. Dari tahap awal Yuanshen hingga tahap tengah Yuanshen. Pikirkan sendiri, bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Dia berkata, junior belum benar-benar mempertimbangkan masalah ini. Akankah, setelah memasuki latihan harian, kecepatannya benar-benar akan turun banyak? 1/10 dari apa yang saya katakan barusan adalah perkiraan yang konservatif. Taois King Xuan berkata langsung, bahkan jika bakatnya biasa-biasa saja dan teknik kultivasinya biasa, kebanyakan biksu dapat mencapai 1/10 dari kecepatan. Adapun Ruofei Anda, saya pikir kecepatannya harus cepat tetapi tidak lambat, jadi 10 hari yang baru saja disebutkan juga merupakan algoritma yang sangat konservatif. Maka seharusnya tidak ada masalah, kan? Xia Ruofei juga sedikit tidak yakin, dia memikirkannya dan berkata, ngomong-ngomong, Senior King Xuan, mungkin kemajuan kultivasi junior akan lebih cepat daripada diharapkan. Bagaimana menurutmu? Taois King Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Generasi muda mendapat kesempatan di reruntuhan dunia Qingping. Kultivasi generasi muda meningkat pesat dan langsung mencapai hambatan tahap Yuanshen. Itu juga karena kesempatan ini. Xia Ruofei berkata, dan setelah generasi muda menerobos ke tahap Yuanshen, kesempatan ini tampaknya sifat obat belum dicerna, dan masih berpengaruh, meningkatkan kultivasi junior. Saya tidak tahu apakah junior berlatih begitu cepat sekarang, apakah itu ada hubungannya dengan itu. Apa yang dikatakan Xia Ruofei tentu saja adalah roti kukus yang diberikan kepadanya oleh tiruan Kaisar Qingping. Taois King Xuan merenung sejenak dan berkata, mungkin itu ada hubungannya dengan itu, tetapi bahkan dengan efek kekuatan eksternal, kecepatan transformasi Yuanshen Anda benar-benar terlalu cepat. Itu saja, jangan terburu-buru kembali ke bumi selama beberapa hari sekarang, hanya berkultivasi di istana King Xuan saya. Bagaimanapun,
Yang paling lambat adalah sekitar 10 hari, dan kemudian Anda akan tahu apakah Anda benar-benar dapat menembus ke tahap tengah Yuanshen. Meskipun Xia Ruofei sekarang kembali ke hatinya seperti anak panah, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Taoist King Xuan sedang mempertimbangkan keselamatannya. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi ini agak aneh, jika Xia Ruofei kembali ke bumi saat ini, jika dia mengalami kecelakaan ketika Yuanshen-nya telah berubah menjadi 100% dan akan menembus periode tengah Yuanshen, itu akan menjadi terlambat untuk diselamatkan. Jika Anda tinggal di Istana King Xuan, Taoist King Xuan, sebagai biksu di masa kekuasaan, setidaknya akan menyelamatkan hidup Xia Ruofei pada saat kritis. Xia Ruofei bukanlah seseorang yang tidak tahu harus berbuat apa, dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, ya. Generasi muda patuh. Taoist King Xuan mengangguk dan berkata, tidak ada orang lain yang tinggal di Istana King Xuan ini kecuali beberapa anak laki-laki Dao yang melayani saya dalam kehidupan sehari-hari saya. Anda dapat memilih kamar yang tenang sesuka hati. Ngomong-ngomong, Anda tidak harus lakukan hari ini. Setelah Anda berkultivasi, sudah terlambat. Mulai besok, Anda akan berkultivasi selama 2 hingga 3 jam sehari, dan kemudian datang ke kamar saya yang tenang untuk berlatih jika ada situasi yang tidak terduga. Petik 2. Ya, Xia Ruofei menjawab dengan hormat, terima kasih atas perhatianmu, senior. Taoist King Xuan memanggil seorang bocah Dao dan membawa Xia Ruofei keluar dari ruangan yang sunyi, dan duduk di ruangan yang sunyi di sebelahnya. Setelah Xia Ruofei pergi, Taoist King Xuan duduk di futon dengan linglung, dan setelah beberapa saat dia berkata pada dirinya sendiri, Sanhe, murid mempesona macam apa yang telah kamu terima. Dia mengeluarkan senjata ajaib yang mirip dengan manik-manik pesan dari senjata ajaib penyimpanan, ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya menyimpannya, dan tidak merangsang senjata ajaib pesan. Taoist King Xuan berkata pada dirinya sendiri lagi, saya tahu Anda tidak dapat terganggu sekarang, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Jangan khawatir, murid Anda adalah harapan dunia kultivasi di Shenzhou, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk amankan dia. Dari hari berikutnya, Xia Ruofei pergi ke ruangan tenang Taoist King Xuan untuk berlatih selama 2 jam setiap hari. Intensitas pelatihan ini sebenarnya sangat mudah bagi Xia Ruofei, dia merasa bahwa dia dapat berlatih selama 5 atau 6 jam, tetapi Taoist King Xuan bersikeras bahwa dia mempertahankan ritme latihan yang relatif lambat. Faktanya, meskipun ritme ini sudah sangat lambat, ternyata perkiraan Taoist King Xuan masih agak konservatif. Setelah Xia Ruofei memasuki tahap kultivasi harian, kecepatan transformasi roh kuasi primitif memang melambat, tetapi belum turun menjadi 10 hanya sepertiga, hampir bisa mencapai 1/4 hari terobosan. Artinya, keesokan harinya, kecepatan transformasi roh semi-primitif Xia Ruofei mencapai sedikit lebih dari 94%. Apalagi kecepatan kultivasi ini sangat stabil dan tidak menurun dari waktu ke waktu. Pada hari kelima, setelah berlatih selama lebih dari 1 jam, Xia Ruofei berhenti berlatih, dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, King Xuan Senior, metamorfosis junior, tampaknya telah mencapai 10%. Ketika Taoist King Xuan mendengar kata-kata itu, dia tidak mempermasalahkan fakta bahwa dia telah menerima fakta ini dalam beberapa hari terakhir, dan tidak mengherankan bahwa kecepatan transformasi roh semi-primitif Xia Ruofei jauh lebih cepat daripada kecepatan transformasi roh biasa, biarawan. Taoist King Xuan mengangguk dan berkata, oh, jadi, Anda harus dapat mencapai kemacetan roh primordial tengah kapan saja sekarang. Selamat, diperkirakan kultivatorlah yang membutuhkan waktu tersingkat dari primordial awal ke roh primordial tengah. Yang pertama, ekspresi Xia Ruofei masih sedikit aneh, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, King Xuan Senior, Junior, tidak merasakan hambatan di tahap tengah Yuanshen. Oh, kalau begitu, bersiaplah dan sesuaikan posturmu. Taoist King Xuan kembali ke akal sehatnya setelah berbicara di tengah jalan. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Xia Ruofei dan bertanya, apa? Kamu tidak merasakan hambatan apapun, ada? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, iya. Apakah kamu yakin bahwa roh kuasi primitif telah sepenuhnya berubah? Tanya Taoist King Xuan. Tentu saja, Xia Ruofei berkata, meskipun junior ini tidak memiliki pengalaman, itu seharusnya tidak menjadi kesalahan. Itu juga, kamu tahu keadaan roh primordial kamu. Kamu tidak bisa salah. Tao King Xuan bergumam, mengapa begitu? Biasanya, transformasi roh primordial kuasi seorang biksu mendekati 100% pada saat itu,
Anda dapat samar-samar merasakan kemacetan di tahap tengah roh primordial, dan kebanyakan orang dapat memanfaatkan tren untuk menembus kemacetan dan menerobos tahap tengah roh primordial setelah roh kuasi primordial telah benar-benar berubah dengan sukses. Ketika Taoist King Xuan mengatakan ini, dia tidak bisa menahan menggaruk kepalanya, menatap Xia Ruofei lagi, dan berkata, latihan Sanhe benar-benar aneh. Saya tidak tahu sekarang. Xia Ruofei ragu-ragu sejenak dan berkata, King Xuan Senior, generasi muda memiliki perasaan samar bahwa generasi muda belum mencapai tingkat kesempurnaan pada tahap awal Yuanshen, dan tampaknya masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Mungkin karena untuk alasan ini, para junior tidak dapat merasakan hambatan, karena mereka belum mencapai titik kritis terobosan. Masih ada ruang untuk perbaikan. Taoist King Xuan juga menunjukkan sedikit kebingungan, dan berkata, aneh. Transformasi Yuanshen selesai pada tahap awal. Karena transformasi telah sepenuhnya selesai, ruang untuk perbaikan apa yang ada di sana. Petik 2. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, senior harus tetap mengingatnya. Yuan Ying Junior sekarang memiliki beberapa pola berbentuk naga di tubuh Yuan Ying. Faktanya, pola ini masih ada setelah transformasi Yuan Ying menjadi kuasa primitif, roh. Junior berpikir bahwa mungkin karena pola berbentuk naga ini, meskipun roh primordial junior telah mencapai transformasi 100%, ia masih gagal menembus roh primordial menengah. Ada kemungkinan seperti itu, kata Taoist King Xuan. Faktanya, selain dari garis-garis itu, tidak ada perbedaan mendasar antara Yuan Ying, Yuanshen kuasi dan biksu biasa, jadi karena ada perbedaan seperti itu, maka masalah akan muncul. Di atas garis-garis ini, berbicara tentang ini, Taoist King Xuan tidak bisa tidak bertanya, Ruofei, apakah kamu telah mempelajari pola-pola itu dengan cermat? Apakah mereka sesuatu yang berbeda? Tentu saja, jika kamu merasa tidak nyaman untuk mengatakannya, maka jangan. Katakan, aku hanya sedikit penasaran. Xia Ruofei berkata, generasi muda juga telah mempelajari pola berbentuk naga ini di tahap Naschen Sol, dan rasanya seperti wadah terkompresi, yang dapat menyimpan sejumlah besar vitalitas, sehingga generasi muda dapat menyimpan lebih banyak vitalitas daripada para biarawan dengan level yang sama. Cukup sedikit, dan ketika melepaskan serangan vitalitas ke dunia luar, jika Anda menggunakan pola berbentuk naga ini, kekuatan yang tangguh juga akan meningkat banyak. Tentu saja, ini semua sangat dasar belajar, dan tidak ada yang istimewa tentang itu, generasi muda tidak akan bisa melakukannya. Dipahami, jika ada kesempatan untuk melihat master di masa depan, Anda dapat memintanya untuk menjawab pertanyaan. Petik 2. Jangan pikirkan itu, Sanhe pasti tidak tahu alasannya. Taoist King Xuan berkata, bocah lelaki tua itu membuat buku ini berdasarkan sebuah fragmen dari manual kuno dan dikombinasikan dengan beberapa pengalaman kultivasinya sendiri. Metode kultivasi. Tetapi dia sendiri tidak pernah mempraktekkan metode latihan ini dari awal sampai akhir, dan tidak ada muridnya yang berlatih juga. Sebenarnya, Anda harus menjadi kultivator pertama yang mempraktikkan metode latihan ini sejak kelahirannya. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, jadi, bahkan jika aku bisa melihat master di masa depan, dalam hal kultivasi, junior masih harus menyeberangi sungai dengan merasakan batu-batu itu. Taoist King Xuan tersenyum dan berkata, setidaknya satu hal yang pasti. Meskipun Sanhe adalah pencipta latihan ini, bantuan yang dapat dia berikan kepada Anda tidak boleh lebih dari saya. Oke, kata Xia Ruofei tak berdaya. Taoist King Xuan berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, Ruofei, apakah kamu mencoba untuk terus berkultivasi setelah roh kuasi primordialmu mencapai transformasi 10%? Ya, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, generasi muda menemukan bahwa transformasi roh kuasa primitif mencapai 100%, tetapi dia masih tidak bisa merasakan hambatan, jadi dia mencoba untuk terus berlatih untuk sementara waktu, dari roh primordial secara alami tidak dapat ditingkatkan, tetapi sangat aneh, garis berbentuk naga itu tampaknya tidak berubah. Generasi muda jelas berkultivasi, tetapi tampaknya dia belum melakukan apa-apa dan tidak dapat melihat efek apapun. Bagaimana situasimu di tahap Naschen Sol? Tanya Taoist King Xuan. Xia Ruofei berkata, ketika junior berada di periode Naschen Sol, memang benar bahwa kemacetan terobosan di setiap tahap akan muncul lebih lambat dari biksu biasa. Justru karena pola berbentuk naga ini. Namun, junior terus berkultivasi ketika dia mencapai puncak teoretis dari setiap tahap.
Anda dapat merasakan perubahan dalam pola berbentuk naga. Mereka menyerap vitalitas yang baru dibudidayakan, dan generasi muda dapat dengan jelas merasakan energi ledakan yang terkompresi. Tetapi setelah memasuki tahap Yuanshen, generasi muda tidak bisa merasakan perubahan sama sekali. Taoist King Xuan merenung sejenak dan berkata, tahap Naschen Soul dan tahap Naschen Soul pada dasarnya berbeda. Ini adalah transisi di tingkat kehidupan, jadi pengalaman tahap Naschen Soul mungkin tidak efektif di tahap Yuanshen. Ruo Fei, jika kamu percaya padaku, kamu mungkin juga melepaskan roh primordialmu dan mencoba berkultivasi untuk sementara waktu dengan roh primordial keluar dari tubuh, dan aku akan melihat apakah aku dapat membantumu menemukan alasannya. Junior benar-benar mempercayaimu. Xia Ruofei berkata tanpa ragu, kalau begitu aku akan merepotkan para senior. Setelah berbicara, Xia Ruofei langsung duduk di atas futon dengan kaki disilangkan, matanya sedikit terpejam dan hatinya beralih ke langit. Setelah sedikit menyesuaikan kondisinya, dia langsung melepaskan roh primordialnya. Yuanshen digantung tidak jauh di atas kepala Xia Ruofei. Setelah memasuki tahap Yuanshen, bahkan pada tahap awal Yuanshen, masih mungkin untuk membiarkan Yuanshen meninggalkan tubuh. Hanya saja akan sedikit lebih sulit bagi roh primordial untuk meninggalkan tubuh, dan pada saat yang sama, tidak mungkin untuk bertahan hidup di dunia luar terlalu lama tanpa terpisah dari tubuh. Tetapi dibandingkan dengan tahap Naschen Soul, bahkan pada tahap awal Naschen Soul, akan jauh lebih sulit untuk mengeluarkan Naschen Soul dari tubuh. Tentu saja, roh primordial pada tahap ini sangat rapuh, jadi jika tidak berada dalam lingkungan yang benar-benar aman, kultivator secara alami tidak akan melepaskan roh primordial dengan mudah, jika tidak maka akan segera menjadi kelemahan terlemahnya. Dan begitu roh primordial dihancurkan, bahkan jika pembudidaya dapat bertahan hidup, dia akan sepenuhnya kehilangan kesadaran dan menjadi mayat hidup. Setelah Xia Ruofei melepaskan roh primordialnya, dia segera mulai menjalankan latihan Dao Jue hebat untuk mengolah roh primordialnya. Dia tidak dapat bertahan terlalu lama secara mandiri di dunia luar, dan akan melemah sepanjang waktu, jadi dia harus untuk bergegas. Sebenarnya, pelepasan roh primordial hanya untuk kenyamanan pengamatan Taoist King Xuan. Roh primordial yang telah melarikan diri dari tubuh sebenarnya masih terkait erat dengan lautan kesadaran, tetapi efek kultivasi akan sedikit lebih buruk daripada roh primordial langsung dalam kesadaran, latihan di laut. Sekedar mencari masalah, perbedaan kecil ini bisa diabaikan. Xia Ruofei juga tidak menggunakan sumber daya kultivasi apapun, energi spiritual di sini sudah sangat kaya, tanpa mengejar kecepatan kultivasi, cukup untuk langsung menyerap energi spiritual di lingkungan untuk berkultivasi. Setelah latihan Xia Ruofei mulai berjalan, Yuanshen secara alami mulai menjalankan latihan pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, kekuatan spiritual di lautan pengetahuan dengan cepat mengalir, membungkus Yuanshen. Metode gerakan tubuh fisik Xia Ruofei dapat terus melunakkan tubuh fisik dan pada saat yang sama mengakumulasi vitalitas dalam dantian. Metode gerakan Yuanshen terus-menerus menyerap kekuatan spiritual dan pada saat yang sama membuat tubuh Yuanshen marah. Tapi sekarang transformasi Yuanshen telah mencapai 100%. Secara teori, tidak perlu melanjutkan tempur, jadi sebenarnya, ketika Xia Ruofei berlatih, Yuanshen tidak berubah. Tapi yang tidak masuk akal adalah metode operasi Yuanshen masih akan menyerap kekuatan mental, dan konsumsi kekuatan mental hanya lebih banyak daripada sebelum transformasi selesai. Pertanyaannya adalah, setelah begitu banyak kekuatan spiritual diserap, energi apa yang diubah menjadi? Bagaimana energi ini bisa menghilang begitu saja? Xia Ruofei secara alami tidak dapat dipahami, jadi dia tidak memikirkannya, dan hanya berkonsentrasi menjalankan latihan, Dao Jue, dan menyerahkan tugas, melihat, mendengar, bertanya, dan memotong, kepada Taoist King Xuan. Taoist King Xuan secara alami memperhatikan situasi Yuanshen Xia Ruofei. Dia bahkan mengeluarkan sinar kekuatan spiritual untuk mengamati perubahan Yuanshen secara real-time sambil memastikan keamanan. Setelah beberapa saat, Taoist King Xuan berkata, tidak apa-apa. Ruofei, cepat dan bawa kembali roh primordial ke lautan pengetahuan. Taoist King Xuan secara alami tahu betapa rapuhnya roh primordial pembudidaya pada tahap ini, bahkan jika dia tidak diserang, jika dia menghabiskan sedikit waktu di luar, dia akan menjadi lamban dan butuh waktu lama untuk pulih perlahan. Karena itu, dia tidak berani mengekspos jiwa Xia Ruofei ke dunia luar terlalu lama. Ketika Xia Ruofei mendengar kata-kata itu, dia segera menghentikan operasi latihan,
dan tanpa ragu-ragu, dia memasukkan Yuan Shen ke lautan pengetahuan. Setelah Yuan Shen memasuki lautan kesadaran, Xia Ruofei tiba-tiba merasakan ketenangan pikiran. Faktanya, ini adalah lautan kesadaran emosional dari Yuan Shen, yang merupakan habitat terbaik bagi Yuan Shen, dan juga merupakan tempat paling aman bagi Yuan Shen. Xia Ruofei bertanya, "Senior, apakah Anda sudah menemukan alasannya?" Taois King Xuan tersenyum dan berkata, "Saya hanya menebak, saya tidak tahu apakah itu benar." Minta juga nasihat para senior. Xia Ruofei berkata dengan cepat, "Sebenarnya, itu masih terinspirasi olehmu." Tao King Xuan berkata sambil tersenyum, "Masalah ke-8 adalah garis berbentuk naga." Tepatnya, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Taois King Xuan merenung sejenak dan berkata, tahap Nas Chen Sol dan tahap Nas Chen Sol pada dasarnya berbeda. Ini adalah transisi di tingkat kehidupan, jadi pengalaman tahap Nas Chen Sol mungkin tidak efektif di tahap Yuan Shen. Ruofei, jika kamu percaya padaku, kamu mungkin juga melepaskan roh primordialmu dan mencoba berkultivasi untuk sementara waktu dengan roh primordial keluar dari tubuh, dan aku akan melihat apakah aku dapat membantumu menemukan alasannya. Junior benar-benar mempercayaimu. Xia Ruofei berkata tanpa ragu, kalau begitu aku akan merepotkan para senior. Setelah berbicara, Xia Ruofei langsung duduk di atas futon dengan kaki disilangkan, matanya sedikit terpejam dan hatinya beralih ke langit. Setelah sedikit menyesuaikan kondisinya, dia langsung melepaskan roh primordialnya. Yuan Shen digantung tidak jauh di atas kepala Xia Ruofei. Setelah memasuki tahap Yuan Shen, bahkan pada tahap awal Yuan Shen, masih mungkin untuk membiarkan Yuan Shen meninggalkan tubuh. Hanya saja akan sedikit lebih sulit bagi roh primordial untuk meninggalkan tubuh, dan pada saat yang sama, tidak mungkin untuk bertahan hidup di dunia luar terlalu lama tanpa terpisah dari tubuh. Tetapi dibandingkan dengan tahap Nas Chen Sol, bahkan pada tahap awal Nas Chen Sol, akan jauh lebih sulit untuk mengeluarkan Nas Chen Sol dari tubuh. Tentu saja, roh primordial pada tahap ini sangat rapuh, jadi jika tidak berada dalam lingkungan yang benar-benar aman, kultivator secara alami tidak akan melepaskan roh primordial dengan mudah, jika tidak maka akan segera menjadi kelemahan terlemahnya. Dan begitu roh primordial dihancurkan, bahkan jika pembudidaya dapat bertahan hidup, dia akan sepenuhnya kehilangan kesadaran dan menjadi mayat hidup. Setelah Xia Ruofei melepaskan roh primordialnya, dia segera mulai menjalankan latihan Dao Jue hebat untuk mengolah roh primordialnya. Dia tidak dapat bertahan terlalu lama secara mandiri di dunia luar, dan akan melemah sepanjang waktu, jadi dia harus untuk bergegas. Sebenarnya, pelepasan roh primordial hanya untuk kenyamanan pengamatan Taois King Xuan. Roh primordial yang telah melarikan diri dari tubuh sebenarnya masih terkait erat dengan lautan kesadaran, tetapi efek kultivasi akan sedikit lebih buruk daripada roh primordial langsung dalam kesadaran, latihan di laut. Sekedar mencari masalah, perbedaan kecil ini bisa diabaikan. Xia Ruofei juga tidak menggunakan sumber daya kultivasi apapun, energi spiritual di sini sudah sangat kaya, tanpa mengejar kecepatan kultivasi, cukup untuk langsung menyerap energi spiritual di lingkungan untuk berkultivasi. Setelah latihan Xia Ruofei mulai berjalan, Yuan Shen secara alami mulai menjalankan latihan pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, kekuatan spiritual di lautan pengetahuan dengan cepat mengalir, membungkus Yuan Shen. Metode gerakan tubuh fisik Xia Ruofei dapat terus melunakkan tubuh fisik dan pada saat yang sama mengakumulasi vitalitas dalam dantian. Metode gerakan Yuan Shen terus-menerus menyerap kekuatan spiritual dan pada saat yang sama membuat tubuh Yuan Shen marah. Tapi sekarang transformasi Yuan Shen telah mencapai 100%. Secara teori, tidak perlu melanjutkan tempur, jadi sebenarnya, ketika Xia Ruofei berlatih, Yuan Shen tidak berubah. Tapi yang tidak masuk akal adalah metode operasi Yuan Shen masih akan menyerap kekuatan mental, dan konsumsi kekuatan mental hanya lebih banyak daripada sebelum transformasi selesai. Pertanyaannya adalah, setelah begitu banyak kekuatan spiritual diserap, energi apa yang diubah menjadi? Bagaimana energi ini bisa menghilang begitu saja? Xia Ruofei terkejut dan senang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat berkata, itu bagus. Generasi muda ingin kembali dengan cepat dalam mimpi mereka. Kemudian dia segera berkata dengan sedikit malu, alasan utamanya adalah saya pergi dengan tergesa-gesa terakhir kali. Masih banyak hal yang harus diselesaikan junior ini. Tao King Xuan tertawa dan berkata, tidak perlu menjelaskan, apakah Anda masih memiliki pendamping Tao di bumi? Ya,
Tetapi tidak ada hubungannya dengan mereka, terutama karena ada banyak kerabat dan teman, kata Xia Ruofei sedikit malu. Tampaknya Anda memiliki lebih dari satu teman Tao. Tao Qingxuan tertawa, anak muda sangat energik. Tidak buruk, petik satu. Xia Ruofei tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya, kata-kata macam apa harimau dan serigala ini. Anda adalah seorang beku, apakah pantas untuk mengatakan hal seperti itu? Tentu saja, dia hanya bisa mengeluh di dalam hatinya, pria tua yang baik hati ini adalah seorang kultivator yang kuat, dan jika dia memberinya sedikit keberanian, dia tidak berani mengeluh secara langsung. Taois Qingxuan menggoda beberapa kata, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, Ruofei, kapan kamu akan pergi? Jika memungkinkan, lebih cepat lebih baik. Xia Ruofei berkata, generasi muda benar-benar kembali ke rumah. Selain kehilangan Song Wei dan Ling Qingsui, dia juga memiliki masalah yang lebih mendesak, yaitu mengembalikan panen reruntuhan dunia Qingping. Banyak hal baik adalah sumber daya berharga yang tidak dapat ditemukan di dunia kultivasi di bumi. Dengan sumber daya ini, tim Xia Ruofei di bumi juga dapat mengantarkan periode kemajuan pesat. Sekarang basis budidaya mereka masih terlalu lemah. Jika ada bencana nyata di masa depan, sulit untuk memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Taois Qingxuan mengangguk dan berkata, dimengerti. Anda dapat kembali kapan saja. Tetapi ada satu hal yang saya ingin mengingatkan Anda. Ada banyak hal tentang dunia kultivasi di Sensu. Setelah Anda mencapai tahap Yuanshen, Anda juga memenuhi syarat untuk mengerti. Tapi pertama-tama mari kita bicarakan itu setelah kamu kembali ke bumi dan menghadapinya. Beberapa hadiah yang kamu dapatkan terakhir kali hanya tersedia selama tahap roh primordial, kan? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, saat ini, saya harus berterima kasih kepada para senior. Ini tidak ada hubungannya denganku, aku hanya bertugas menjaga istana Guanghan. Kamu bisa mendapatkan hadiah menara percobaan, yang merupakan kemampuanmu sendiri. Tao Qingxuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan buka cincin penyimpanan itu untuk saat ini, tunggu sampai kamu kembali ke istana Guanghan. Kembali ke istana Guanghan, Xia Ruofei bertanya dengan bingung. Taois Qingxuan mengangguk dan berkata, tentu saja, kamu seharusnya tidak berpikir untuk kembali ke bumi, dan kamu akan berada di sana untuk usia tua, kan? Itu bukan, kata Xia Ruofei cepat. Ketika seorang kultivator mencapai tahap roh primordial, dia memenuhi syarat untuk memahami beberapa hal tentang dunia kultivasi di Tiongkok. Anda adalah seorang jenius yang telah kami kembangkan di dunia kultivasi Tiongkok. Anda dapat memahami jangkauan yang lebih luas, tetapi dengan demikian, Anda juga harus melakukan lebih banyak kewajiban. Taois Qingxuan berkata dengan serius, sebelum tahap roh primordial, selama ada bakat dengan nilai kultivasi, kami tidak akan berusaha untuk memberikan sumber daya untuk itu. Dapat dikatakan bahwa pada tahap sebelumnya, Anda hanya perlu menikmati perawatan yang sesuai, tetapi tidak Anda perlu berkorban. Tetapi setelah mencapai tahap roh primordial, Anda harus melakukan kewajiban yang sesuai. Xia Ruofei berkata dengan tegas, junior mengerti. Ini semua karena, Taois Qingxuan mengangguk dan berkata, jadi, ketika Anda kembali kali ini, cobalah untuk menangani urusan dunia sebaik mungkin. Anda mungkin tidak dapat kembali ke bumi untuk waktu yang lama di masa depan. Tunggu sampai Anda kembali ke Guanghan lain kali. Gong, saya secara pribadi akan membawa Anda ke suatu tempat, dan kemudian Anda secara alami akan memahami situasi dunia kultivasi kami di Sensu. Selain itu, jika Anda beruntung, mungkin Anda akan dapat bertemu tuanmu, gunung dan sungai. Mata Xia Ruofei berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan cepat, benarkah? Senior Qingxuan, lalu, mengapa kita tidak pergi ke sana dulu? Junior sepertinya tidak terburu-buru untuk kembali. Taois Qingxuan melirik Xia Ruofei dengan setengah tersenyum, dan berkata, apakah Anda yakin? Tempat yang ingin saya bawa, tetapi mudah untuk masuk dan keluar, dan ketika Anda ingin kembali ke bumi, itu menang, tidak senyaman sekarang. Kamu benar-benar ingin ikut denganku sekarang. Ekspresi antisipasi di wajah Xia Ruofei sedikit mandek, dan dia tersenyum sedikit malu, dan berkata, begitukah, maka, generasi muda harus kembali ke bumi dulu. Taois Qingxuan tertawa dan berkata, hanya bercanda. Saya telah mengatur segalanya untuk Anda, dan Anda dapat kembali ke bumi dengan damai untuk menangani urusan Anda sendiri selama ini. Juga, jangan lupa untuk berlatih.
Meskipun berkultivasi lingkungan sangat buruk, Anda tidak kekurangan sumber daya kultivasi, jadi selama Anda bekerja keras sendiri, tidak mungkin Anda ketinggalan dalam kemajuan kultivasi Anda. Ketika Anda kembali ke Istana Guanghan, saya akan memeriksa pekerjaan rumah Anda. Petik 2. Junior mengerti. Xia Ruofei menjawab dengan hormat. Jangan terlalu pelit dengan sumber daya kultivasi, gunakan saja ketika Anda membutuhkannya. Taois Qingxuan mendesak, nilai sumber daya kultivasi itu hanya dapat tercermin setelah digunakan, jika tidak maka akan menjadi tumpukan hal yang tidak berguna. Petik 2. Dimengerti. Generasi muda tidak akan menggali sosok, ini bukan gayaku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian, Xia Ruofei bertanya lagi, ngomong-ngomong, Senior Qingxuan, Junior akan kembali kali ini. Berapa lama kamu bisa tinggal di bumi? Setelah merenung sebentar, Taois Qingxuan berkata, ini tidak terlalu mendesak, 3 atau 5 bulan tidak terlalu banyak, dan 1 atau 2 tahun tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, Anda hanya berada di tahap roh primordial, bahkan jika Anda pergi dengan saya. Di tempat itu, kultivasi dan belajar masih menjadi fokus utama, dan tidak ada tempat untuk Anda untuk saat ini. Jadi, Anda dapat mengendalikan waktu ini sendiri, dan jangan sia-siakan kultivasi Anda. Bersih. Taois Qingxuan bertanya lagi sambil tersenyum, ngomong-ngomong, bagaimana kamu akan kembali? Xia Ruofei tertegun sejenak, dan kemudian berkata, ini, senior dapat mengirim junior keluar dari Istana Guanghan, junior terbang kembali. Xia Ruofei telah menembus ke periode roh primordial, dan tidak ada masalah dalam melintasi kekosongan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, bahkan jika dia terbang kembali, dia menggunakan kapal terbang obsidian. Selain itu, pakaian luar angkasa yang dia siapkan untuk terakhir kali dia datang ke bulan untuk menjelajah masih ada, dan masih banyak modul suplai oksigen, cukup untuknya, untuk digunakan selama penerbangan. Satu-satunya kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan waktu yang lama. Karena Taois Qingxuan baru saja mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu untuk liburan keluarga, untuk kembali ke bumi kali ini, biarkan dia mengendalikannya sendiri. Bahkan jika perlu 10 atau 20 hari untuk terbang kembali dari bulan ke bumi, itu tidak masalah. Taois Qingxuan tertawa dan berkata, sungguh buang-buang waktu. Lupakan saja, lelaki tua itu akan mengirimimu perjalanan secara langsung. Xia Ruofei tiba-tiba merasa tersanjung, dan berkata dengan cepat, sungguh memalukan. Generasi muda tidak mampu membelinya. Ketika Xia Ruofei pergi dari bumi ke Istana Guanghan, itu karena dia sedang terburu-buru, sehingga kultivator kuat Su Wentian, yang ditempatkan di kutub utara bumi, membawanya untuk merobek kekosongan dan melakukan perjalanan langsung. Tidak ada yang mendesak untuk kembali kali ini, dan jika seorang biksu yang kuat seperti Taois Qingxuan mengirimnya secara pribadi, dia benar-benar tidak mampu membayar sopan santun seperti itu. Taois Qingxuan melambaikan tangannya dan berkata, mundur tidak lebih dari upaya 2 batang dupa. Bagi saya, ini adalah sedikit usaha, tetapi dapat menghemat banyak masalah. Selain itu, meskipun kekosongan alam semesta di daerah ini relatif stabil, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa bahaya yang tidak disengaja. Anda terbang kembali dari bulan sendirian, saya benar-benar khawatir. Anda sekarang adalah bintang masa depan dunia budidaya sensu kami. Jika ada kesalahan, apalagi gunung dan sungai tidak bisa mengelilingi saya, orang tua lainnya itu juga bisa mengomeli saya sampai mati. Petik 2. Xia Ruofei juga tersenyum sedikit malu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Itu dia. Taois Qingxuan berkata, kebetulan aku ingin meminta lelaki tua itu Su Wentian untuk melakukan sesuatu. Omong-omong, aku akan membawamu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, senior. Xia Ruofei mengangguk dan berkata. Taois Qingxuan terbang keluar dari istana ini dengan Xia Ruofei secara langsung, dan kemudian terbang menuju pintu keluar Istana Guanghan. Hanya ada beberapa orang seperti Taois Qingxuan yang berani terbang langsung di udara di sini, dan Xia Ruofei telah terungkap. Setelah beberapa saat, keduanya sudah berdiri di permukaan bulan yang sunyi, dibandingkan dengan bagian dalam Istana Guanghan, itu adalah 2 dunia. Taois Qingxuan tidak banyak bicara, dengan lambaian tangannya, dia merobek celah gelap di ruang angkasa, dan kemudian dia mengambil Xia Ruofei dan melompat ke celah itu tanpa ragu-ragu. Kekosongan di celah ruang ini penuh dengan turbulensi luar angkasa yang mematikan. Jika tidak ada perisai pelindung yang dibuka oleh Taois Qingxuan,
bahkan jika Xia Ruofei telah menembus ke tahap roh primordial sekarang, dia tidak akan bisa bertahan di sini sama sekali, dan mungkin seketika akan langsung sobek. Xia Ruofei bahkan tidak perlu memikirkan masalah bepergian melalui kehampaan sampai dia mencapai tahap kekuatan, kecuali dia dapat menemukan senjata sihir tirani yang dapat dengan bebas dilalui di kehampaan. Taoist King Xuan membawa Xia Ruofei terbang dengan kecepatan tinggi di kehampaan. Xia Ruofei juga sangat bersemangat, akhirnya dia akan kembali ke bumi, di mana dia bisa melihat orang kepercayaan dan kerabat dan teman-temannya yang memikirkannya siang dan malam. Setelah beberapa saat, saya melihat Taoist King Xuan merasakannya sedikit, dan kemudian berakselerasi ke satu arah. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya secara langsung, merobek celah di ruang. Melalui celah-celah, Xia Ruofei samar-samar dapat melihat dunia es dan salju di luar. Suasana yang akrab membuat napas Xia Ruofei sedikit pendek. Meskipun energi spiritual di bumi tandus dan kejam, ini adalah rumahnya. Taoist King Xuan tidak berhenti sama sekali, dan membawa Xia Ruofei untuk terbang langsung keluar dari celah. Pada saat yang sama, sesosok muncul di depan celah secepat kilat. Orang yang datang adalah Su Wentian, kultivator kuat yang ditempatkan di bumi. Ketika Su Wentian melihat Taoist King Xuan dan Xia Ruofei, dia menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, siapa aku sehingga berani melakukan perjalanan langsung melalui kehampaan untuk datang ke bumi. Ternyata kamu adalah hidung banteng tua. Kemudian, Su Wentian menatap Xia Ruofei lagi, dan senyum di wajahnya menjadi lebih makmur, dan berkata, sepertinya Anda beruntung. Anda tidak hanya keluar dari reruntuhan dunia Kingping hidup-hidup, tetapi juga tingkat kultivasi Anda menerobos ke tahap Yuanshen, itu seharusnya mendapat banyak peluang. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2. Saya telah melihat Senior Su. Xia Ruofei sedikit membungkuk. Kamu memanggilku apa? Su Wentian bertanya dengan bola mata yang menatap. Xia Ruofei tersenyum pahit, Senior Su, kamu. Taoist King Xuan berkata dengan cemberut dari samping, Su Tutua, jangan mempermalukan anak itu. Dia tahu semua tentang fakta bahwa kamu berbohong kepadanya untuk memanggilmu paman. Dan, Sanhe akan segera tahu, kamu adalah pelapor dari sapi tua ini. Su Wentian berkata dengan mendengus ringan, kamu orang tua suka bicara terlalu banyak. Bukankah fakta yang terkenal bahwa Sanhe dan aku lebih tua dan lebih muda? Anak itu menelepon saya paman, itu benar dan tepat. Katakan ini pada Sanhe. King Xuan berkata sambil tersenyum, oke, bocah tua, jangan biarkan anak-anak melihat lelucon. Ruofei sekarang kembali ke hatinya seperti panah, dan aku awalnya ingin membawanya ke sana. Ketika saya bertemu Anda, saya akan membiarkan dia kembali dengan cepat. Sekarang Anda di sini, bahkan jika Ruofei telah melihat Anda, dia tidak perlu pergi ke rumah anjing Anda. Setelah selesai berbicara, Taoist King Xuan memandang Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, Ruofei, kamu bisa pergi, aku ada hubungannya dengan Lao Sutu, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Ya, Xia Ruofei sangat ingin pergi dengan cepat. Kedua lelaki tua itu bertengkar, dan tidak baik baginya untuk terjebak di tengah. Awalnya, dia mengira Su Wentian adalah orang yang baik, tetapi setelah Taoist King Xuan mengingatkannya, dia menyadari bahwa lelaki tua ini bukanlah hal yang baik, dan untuk mengambil keuntungan dari ketidaktahuannya dan secara langsung mengambil keuntungan dari tuannya sama sekali tidak sopan kepada yang lama, laki-laki. Xia Ruofei membungkuk sedikit ke arah dua senior yang kuat dan berkata, Senior King Xuan, Senior Su, Junior akan pensiun dulu. Taoist King Xuan mengangguk dan berkata, iya, jika Anda memiliki sesuatu, termasuk ingin kembali ke istana Guanghan, pergilah ke sini untuk menemukan Old Su, dan dia akan mengaturnya untuk Anda. Junior ingat, Xia Ruofei mengangguk dan berkata. Taoist King Xuan berpikir sejenak, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, jika kami memiliki masalah mendesak dan ingin menemukanmu, Su Senior dapat menemukan juniornya kapan saja. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Dia memiliki telepon satelit di Pulau Taoyuan, Chen Nanfeng tahu nomor teleponnya dan dapat menghubungi Xia Ruofei kapan saja. Dan Chen Nanfeng sekarang melakukan sesuatu dengan Su Wentian di sini, jadi tidak sulit bagi Su Wentian untuk menemukannya. Itu tidak masalah. Ayo pergi. Taoist King Xuan berkata, ingat kata-kataku, jangan sia-siakan kultivasimu. Selain itu, jika kamu sudah selesai dengan sesuatu,
jangan terlalu banyak berkeliaran di bumi, lingkungan kultivasi di sini benar-benar buruk, dan tidak kondusif untuk peningkatan pesat Anda. Junior ingat, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, lalu membungkuk pada keduanya lagi dan berkata, perpisahan Junior. Pergi, kata Taois King Xuan dengan lambaian tangannya. Xia Ruofei baru saja bangun, mengenali arahnya sedikit, dan kemudian terbang menjauh dari sini dalam sekejap. Setelah Xia Ruofei terbang ke selatan untuk sementara waktu, dia melepaskan Obsidian Flying Boat, melompat ke atas kapal terbang, dengan terampil memasukkan Yuan Jing ke konsol, dan kemudian mengendalikan Obsidian Flying Boat untuk mempercepat dan terbang menuju belahan bumi selatan. Meskipun dia masih harus melakukan perjalanan lebih dari separuh bumi ke Pulau Taoyuan, ini adalah waktu yang paling dekat dengan rumah Xia Ruofei. Hatinya penuh kegembiraan, dan dia masih memiliki perasaan samar dekat dengan kampung halamannya.